Tapi yang menarik di sidang perdana ini, Roy Suryo CS itu dilarang bicara oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Bapak Saldi Isra. Kira-kira kenapa dia dilarang bicara ya? Apakah omongan Roy Suryo selalu menimbulkan perpecahan? Ataukah omongan Roy Suryo selalu menimbulkan framing-framing jahat? Termul iki hakim tibake. Batine Roy Suryo gonduk mesti ngono. Dipikir acara rakyat bersuara ya, dia dikei waktu sak bebas-bebasnya ya ngoceh-ngoceh rak karu-karuan. Ning kene mati kutu denen. Malah dikei kuliah karo hakime ya, kuliah gratis. 2 SKS. Kalau saya punya motif jabatan, saya rayu Pak Prabowo, ya kan? Datang saya ke Kertanegara, Pak, saya Refli Harun, saya punya latar belakang kuat sebagai hukum tata negara, saya mau bantu Bapak. Tapi yang terjadi apa? Kalau ada motif saya tertentu, akan saya bisikkan Pak Prabowo, ya, Pak Presiden, lebih baik Bapak memelihara anjing daripada memelihara manusia munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukan buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si RH ya. Tidak perlu saya sebutkan namanya, karena saya yakin teman-teman sudah pada ngerti siapa itu si RH. Ya, pokoknya orang yang selalu mengaku sebagai orang paling ahli hukum tata negara di negeri ini. Ahli-ahli lain dianggap kurang pati bener kecuali dia. Padahal sebetulnya dia itu bukan ahli hukum tata negara, melainkan ahli hukum tata busana. Mentok-mentok ahli hukum Yaboga. Dan kali ini dia muncul di MK alias Mahkamah Konstitusi untuk membacot sana-sini. Bukannya terlihat keren, dia terlihat koplak. Semakin kelihatan bahwa dia sebetulnya hanya ngaku-ngaku ahli hukum. Dan yang bikin ngakak, si Dewa Panci mengaku akan menempuh jalur dukun jika kalah di jalur hukum. Lanjutkan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Hari ini ada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi atas gugatan judicial review yang diajukan oleh Roy Suryo CS melalui kuasa hukumnya Refli Harun atas pasal-pasal yang diduga memberatkan mereka. Tapi yang menarik di sidang perdana ini, Roy Suryo CS itu dilarang bicara oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Bapak Saldi Isra. Kira-kira kenapa dia dilarang bicara ya? Apakah omongan Roy Suryo selalu menimbulkan perpecahan? Ataukah omongan Roy Suryo selalu menimbulkan framing-framing jahat? Yang mulia, panel hakim, ya. Apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Ya. Tidak lazim. Mungkin lebih baik hadirkan, sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Betul. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Iya. Ya nggak usah ngomong si Roy Suryo CS. Okay. Si RH tidak diizinkan bicara. Menurut saya itu sebuah keputusan yang sangat tepat. Karena MK itu sidang yang sangat istimewa di negeri ini. Masa sih orang koplak kayak dia diizinkan bicara? Ya janganlah. Permohonannya disidangkan itu saja sudah bagus. Dari sini kita semakin ngerti bahwa ini orang tidak benar-benar ahli hukum.
Atau malah ada yang yakin dan percaya bahwa si RH sampai mengajukan permohonan ke MK karena sudah menyadari kliennya salah dan akan kalah. Lanjutkan sampai gigimu rontok semua. Lanjut. Kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam Asem tiwas lambeku wis gatel melarati kei waktumu ngomong. Hakim iki janok termul iki hakim tibake. Batine Roy Suryo gonduk mesti ngono. Dipikir acara rakyat bersuara ya, dia dikei waktu sak bebas-bebasnya ya ngoceh-ngoceh rak karu-karuan. Ning kene mati kutu denen. Malah dikei kuliah karo hakime ya, kuliah gratis. 2 SKS. Ya kuwi kabeh dikuliahi termasuk Refli Harun barang kuwi ya. Pakar tata negara, pakar hukum tata negara kok ternyata lah kualitasnya gur ngono tok ora paham. Cakep, Pak Hakim, bravo. Pak Hakim, cakep. Sambil mengacungkan jempol tangan. Ahli hukum tata negara kok ternyata belgedes. Bisanya ngedabrus di medsos. Setelah bertemu dengan ahli hukum tata negara di MK, dia kelihatan hanya kayak anak lulusan SD di depan lulusan S3. Kata netizen barusan, sudah siap-siap ngedabrus kayak di TV, malah nggak dikasih kesempatan bicara. Ya iyalah, dia tampil di TV bisa bacot karena hostnya kopla. Kalau di MK, majelis hakim ya cerdas-cerdas dong. Justru dia yang kelihatan paling kopla. Lanjut. Tadi ada yang belum lihat ya. Jadi alhamdulillah perjalanan tadi sidang pertama berjalan dengan sangat baik ya, dan kami sangat saling belajar di dalam. Dan ada pertanyaan menarik dari Profesor Saldi Isra tadi, kenapa masih diajukan lagi pasal 310 dan 311 padahal dengan berlakunya pasal 433 dan 434 di KUHP yang baru itu sudah nggak berlaku. Kami ini masih disangkakan, masih dipidana dengan pasal 310 dan 311 dan itu masih ada debatable mau pakai pasal yang lama dan pasal yang baru. Jadi sekaligus 6 pasal yang kami uji di dalamnya tadi itu termasuk yaitu 310 dalam garis miring 433, 311 garis miring 434, kemudian pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE dan yang paling krusial adalah pasal 32 dan 35. Jadi tadi bagus sekali yang disampaikan, ada nanti beberapa perbaikan oleh para kuasa hukum kami di dalam petitumnya maupun harus dicari hubungan antara posita dan petitumnya, itu nanti juga ada beberapa yang kemudian nanti dikoreksi. Dan kami sangat-sangat melihat bahwa sidang ini tadi yang pertama itu luar biasa bagus ya, luar biasa baik, dan ini insya Allah seperti kata Dr. Tifa tadi, kami menggunakan kata kita ya, karena ini tuh kita semuanya. Insya Allah hasilnya apa yang dilakukan oleh para kuasa hukum kami itu akan berguna bagi masyarakat dan akan malu sekali lagi ya orang-orang, orang-orang yang kemudian masih menggunakan paradigma lama. Jadi kami mengatakan kepada kalian yang masih tidak malu dengan mempidanakan kami adalah malu, bro. Wah. Ini menarik sekali. Si Dewa Panci bilang, kalau kalah jalur hukum maka dirinya akan menempuh jalur dukun. Bagus. Ini ide yang sangat cemerlang. Yang hanya dipikirkan oleh manusia-manusia spesial dengan tingkat kekoplakan di atas rata-rata. Udah jelas-jelas ijazah Jokowi asli masih saja dikatakan palsu. Semua orang yang menyebut ijazah Jokowi asli katanya koplak semua. Hakim dan aparat katanya dibayar Jokowi. Termasuk yang sekarang ini. Pasti kalau di MK mereka kalah, pasti akan dibangun opini bahwa MK dikendalikan Jokowi. Makanya menempuh jalur dukun itu adalah langkah yang paling masuk akal. Lanjut. Refli Harun yang lagi belajar mencari kebenaran, yang lagi belajar mencari kedungukan, yang lagi belajar mencari mencela orang. Kamu mengatakan rakyat dan atau masyarakat
sentimen 90% mengatakan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Enak sekali kamu berbicara, Refli Harun. Jika kamu membuat kejahatan dan memfitnah orang itu, lancar sekali mulutmu berbicara. Jika menghujat dan membenci orang itu, lancar sekali bibirmu berkata. Dan tetapi jika kamu untuk berbuat kebaikan, kaku sekali mulutmu untuk berbicara. Nyatanya ini orang yang besar dosa. Kalau untuk berbuat kebaikan dan memuji orang baik itu, sulit sekali mulutmu itu untuk berbicara dan membukakannya. Inilah kehendak yang maha kuasa. Mungkin dosamu lebih besar daripada orang yang lain. Kalau membuat kejahatan dan mencaci orang itu, tidak ada batasan mulut kamu ini. Memfitnah dan menyebut nama-nama orang itu. Jika sentimen masyarakat 99% atau 85% mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, saya minta catatannya. Dari mana kamu mendapatkan catatannya itu? Dari mana kamu mendapatkan buktinya itu? Dari mana kamu mendengar suara itu? Dan saya tolong, jangan bisa berbicara saja. Saya minta catatan dan sebutkan dan atau di mana faktanya. Oleh karena selama ini saya nilai di sosmed ini, orang yang seperti kamu ini tidak ada keberhasilan di bangsa Indonesia ini. Setiap orang yang seperti kamu ini 100% tidak ada berhasil dan tidak ada baiknya di bangsa Indonesia ini. Cuma jago di sosmed, cuma jago di media sosial, cuma jago menghujat orang, cuma jago membenci orang, dan tetapi keberhasilan nyata dan nyata, bukti dan akuratnya tidak ada di bangsa ini. Tidak, nol bagi Refli Harun. Dan jika ada itu yang kamu bilang itu, saya minta catatan dan pamerkan siapa nama-nama orang, rakyatnya, dari mana, asalnya dari mana, usulnya dari mana, desanya dari mana, kabupaten mana, kecamatan mana, kota mana, provinsi mana, dan atas namanya. Saya minta bukti. Jangan bisa berbicara dan jago berbicara mencaci dan memaki orang lain. Mungkin kamu ini orang yang mencaci dan menghina orang di dalam keluarga dan rumah tangganya juga. Orang seperti ini tidak akan dihargai dari anak dan istri dan dari keluarga dan saudara yang tidak dihargai orang. Apalagi orang lain. Ingat. Sebentar. Kok saya barusan mendengar netizen barusan bilang reptil bukan repli? Kalau menurut teman-teman gimana? Saya mendengarnya reptil Harun. Mohon maaf jika saya salah. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan netizen barusan. Kalau menurut teman-teman gimana? Lanjut. Kalau Anda memiliki ijazah asli from the beginning, 2-3 tahun yang lalu, Anda akan tunjukkan. Apalagi Anda kepala negara, ditanya. Logika dari Refli Harun ini menurut aku agak cacat ya. Dia katakan kenapa baru ditunjukkan kemarin di Desember soal ijazah Jokowi itu. Sekarang pertanyaannya harus dibalik. Apa hak Anda, apa hakmu meminta Jokowi yang waktu itu masih menjabat sebagai presiden untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik gitu? Sama sekali tidak ada hak gitu, dan tujuannya pun juga apa? Kecuali jika Refli Harun panitia KPU waktu itu, atau dia rektor UGM atau UGM yang mengeluarkan ijazah itu, artinya dia otoritas yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban daripada Jokowi untuk menunjukkan itu sendiri. Dan dia siapa mau minta seorang presiden pada waktu itu untuk menunjukkan ijazah? Kalau semuanya kayak begitu, sama aja kita ngomong bahwasanya kita nuduh seorang maling, tapi malingnya harus membuktikan kalau dia tidak maling gitu loh. Ini menurut aku logika yang agak, ya bener-bener cacat logika sih menurut aku. Karena kalau setiap orang menuduh, terus yang dituduh harus menunjukkan bahwa dia bukan sesuai yang dituduh, ya repot, negara ini bisa kacau. Bisa aja nanti besok-besok Prabowo dibilang ijazahnya palsu dan lain sebagainya, harus dia tunjukkan. Besok-besok menteri siapa, besok-besok DPR siapa, ketua DPR, besok-besok pejabat siapa lagi, terus harus menunjukkan dan lain sebagainya. Ya kalau dikasih napas kayak gitu, ini sama aja kayak pasal yang kalau orang mempertahankan diri dari maling, tapi dia jadi tersangka karena terpaksa untuk mempertahankan diri, karena ya jadi serba salah gitu loh, poinnya di situ. Dan ini menurutku agak lucu gitu.
Dan bisa kacau ini kalau logika sistem cara berpikirnya seperti itu. Ketika seseorang dituduh, dan orang yang dituduh itulah yang harus membuktikan bahwa dia tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Ini benar-benar hancur negara ini kalau pakai logika seperti ini. Gimana komentar kalian, guys? Ya nggak begitu juga konsepnya, Run. Masa hanya karena punya ijazah terus begitu ada orang yang meragukannya langsung ditunjukkan gitu? Nggak ada kewajiban siapapun untuk mengikuti keinginan siapapun, karena kamu bukan aparat penegak hukum atau pengadilan yang harus diikuti. Jadi nggak ada ceritanya, kalau Jokowi baru menunjukkan sekarang artinya ijazah Jokowi palsu. Mamamu dulu ngidam apa sih pas hamil? Kalau saya punya motif jabatan, saya rayu Pak Prabowo. Kan datang saya ke Kertanegara, Pak, saya Refli Harun, saya punya latar belakang kuat sebagai hukum tata negara, saya mau bantu Bapak. Tapi yang terjadi apa? Saya kritik dia. Saya kritik Jokowi. Nah, itulah sikap. Menteri BUMN Erick Thohir resmi mencopot Refli Harun dari jabatannya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pelindo I. Gitu ternyata ya. Wow, ternyata. Manusia-manusia pembenci Jokowi itu ternyata manusia-manusia bermasalah. Ngakunya tidak ingin jabatan, padahal sudah berkali-kali diberi jabatan. Kalau nggak minta ya nggak mungkin lah. Udah gitu berkali-kali pula dipecat. Ya jelas saya percaya omonganmu bahwa kamu tidak minta jabatan lagi, karena pasti kamu sudah malu. Karena sudah berkali-kali dipecat. Makanya kau meminta wawancara menyerang. Itu cara lama. Udah basi. Lanjut. Kalau saya punya motif jabatan, saya rayu Pak Prabowo. Ya kan? Datang saya ke Kertanegara, Pak, saya Refli Harun, saya punya latar belakang kuat sebagai hukum tata negara, saya mau bantu Bapak. Tapi yang terjadi apa? Kalau ada motif saya tertentu, akan saya bisikkan Pak Prabowo, ya, Pak Presiden, lebih baik Bapak memelihara anjing daripada memelihara manusia munafik. Ingat Pak, apa yang telah dibuang Pak Jokowi itu adalah sampah. Oke, salam waras. Ada satu kalimat yang menurut saya sangat menyentil yang disampaikan oleh netizen barusan. Lebih baik memelihara anjing daripada memelihara manusia-manusia busuk macam kayak gitu. Iya, betul sekali. Bedanya anjing itu binatang dan najis, tapi di banyak kesempatan, anjing lebih mulia daripada model-model munafik macam kayak gitu. Lagian kok saya tidak melihat itu orang cerdas ya? Cuma ngaku-ngaku saja. Ya teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Mohon maaf jika saya banyak ketawanya. Ya gimana lagi, maunya nggak ketawa, tapi nggak bisa nahan. Baru tahu ada manusia-manusia macam kayak gini di dunia ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.